Jadi kita coba ini print time 1 kurangi time 2 ya, yang ini. Kemudian yang print time ditambah 1, 2, 3, 4, 5 adalah yang ini. Ini dalam second, kalau ini sudah dalam second, ini juga dalam second. Jadi base dasarnya dia seperti itu. Nah, untuk UTC date time ini apa ada pertanyaan? Bisa di-drop di kolom chat kalau ada pertanyaan. Jadi ini saya sambil latihan juga jadi YouTuber yang biasanya ngomong sendiri dan melihat chat untuk membalas, viewer gitu. Sok kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita coba ini ada exercise yang perlu kalian kerjakan untuk minggu ini exercise satunya seperti ini. Jadi kalian perlu menghitung waktu yang telah berlalu semenjak ulang tahun Anda begitu ya. Itu seperti apa ini, bisa kalian mau coba dalam jam, mau dalam berapa hari, berapa jam, berapa menit begitu. Kemudian, yang exercise yang kedua ini kita coba buat 20 UTC date time, yang dimulai semenjak ulang tahun Anda pukul 9 dengan spasinya 12 jam. Ini nanti kalian coba untuk membuat dengan fungsi iterasi yang, kemarin minggu pertama sudah coba dijelaskan oleh Pak Zul ya. Jadi ini gabungan antara fungsi iterasi yang kemarin dijelaskan oleh Pak Zul dan juga, bermain dengan yang OpsPy-nya. Ini untuk exercise satunya. Oke, kalau sepertinya tidak ada pertanyaan, saya coba lanjut untuk yang data waveform-nya, kalau begitu. Ini, yang kedua adalah yang penting membaca data waveform. Jadi ini saya coba bagi, yang pertama adalah membaca dan memplot stream-nya dulu. Jadi fungsi yang digunakan itu adalah opspy.read. Ini untuk membaca data waveform ke opspy.stream dan opspy.trace. Jadi ini yang biasa kita gunakan. Ini adalah script-nya, jadi seperti biasa di awal selalu, harus import dulu. Jadi ini from opspy saya import read-nya. Nah, ini saya coba untuk load example yang memang asli dari opspy-nya. Jadi ini, untuk read, langsung, kita coba print hasilnya seperti apa. Jadi ini adalah dalam satu file itu dia terdiri dari, 3 trace di sini. Jadi satu stream itu di sini dia datanya terdiri dari 3 trace. Ada yang BW, ini adalah network-nya. Jadi network-nya adalah BW, kemudian RJOB ini adalah nama stasiunnya. Kemudian EHZ, EHN, dan EHE di sini adalah, komponen dari Z ini biasanya adalah vertikal, EHN ini north south, dan EHE ini adalah east west. Begitu. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah, waktu dari waveform itu. Waveform itu dimulai dari tanggal berapa, kemudian jam berapa di sini, dan selesainya itu pada tanggal berapa dan juga jam berapa. Di dalam informasi ini juga ada ini 100 Hz, ini adalah sampling rate-nya, sampling rate dari waveform datanya adalah 100 Hz dan dia punya 3.000 sampel di dalam waveform data tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa read data ini, kita coba, plot datanya. Ini kita run saja. Hasil datanya adalah seperti ini, jadi ini adalah komponen Z-nya seperti ini, komponen northwest-nya ini, dan komponen EHE-nya seperti ini. Ini biasa yang di sumbu X-nya adalah, time. Jadi waktu terjadinya, waktu dari waveform itu di sini, kemudian ini ada amplitude. Ini untuk memplot secara sederhana cukup menggunakan st.plot
seperti ini. Jangan lupa tanda kurung buka dan kurung tutupnya agar bisa dilihat di iPython notebook-nya. Kemudian ini ada, kalau tadi kita hanya menggunakan example dari OpSpy-nya yang sudah default begitu, kita coba buka file dari directory kita. Jadi kalau kalian download sudah sama example datanya, ini bisa langsung di-run di dalam example data itu ada file ini 000 sekian.mzip. Kita coba run saja. Jadi ini adalah hasil apa yang kita baca di waveform tersebut, tetap dia ternyata hanya terdiri dari 3 trace seperti ini. Jadi biasanya 3 trace seperti ini hanya 1 stasiun saja, dan dia cukup banyak sampelnya dibandingkan yang tadi. Sampling rate-nya dia lebih besar juga ya, 200 Hz di sini. Kemudian kita coba plot. Hasilnya seperti ini, dia ada bentukan yang miring ini. Seperti ini biasanya kalau bentukan yang seperti ini perlu kita di-trending dulu untuk mendapatkan waveform yang pas lurus seperti itu. Ini adalah contoh untuk yang kita baca dari, kalau yang ini tadi MSID ya. Yang ini MSID, kita coba baca yang SAC. Yang SAC itu seperti apa? Ini data tes. Ini seperti apa? Nah, di dalam sini kita bisa read dan kita bisa menyimpan kembali data SAC kita menggunakan yang atribut yang ini, st.write temporary.sac, formatnya SAC. Nah, sedikit agak berbeda dengan yang tadi, karena ini data example, masih data tes, hasilnya seperti ini. Kemudian ini adalah plotnya, ini fungsi sinusoidal biasa. Jadi sebenarnya mau pakai MSID, mau pakai SAC, dua-duanya juga bisa kita open secara langsung di OpSpy. Nah, bagaimana kalau kita punya banyak file dan kita perlu membukanya sekaligus? Ini ada di example data itu ada beberapa file yang depannya adalah cop.bhn, bhz, bhn, bhe kalau nggak salah, dan itu bisa kita langsung buka sekaligus menggunakan ini tanda bintang. Jadi ketika kalian punya file yang namanya sama gitu biasanya, dan memang biasanya di dalam seismologi itu kita menamai file itu ada stasiunnya, kemudian baru di belakangnya itu ada channelnya, misalnya BHZ, BHN, dan BHE, kemudian di belakangnya bisa tanggal dari file tersebut. Jadi untuk bermain di data seismologi ini kita harus cukup aware dengan masalah pengelolaan data, pengelolaan directory dan pengelolaan file kita begitu. Karena ketika kita punya judul file yang berbeda-beda akan menyulitkan kita untuk memprosesnya secara keseluruhan gitu. Jadi secara otomatis itu akan lebih susah. Jadi biasanya kita menggunakan suatu format name data. Ini kebetulan namanya cop something. Jadi kita perlu kasih tanda bintang saja di sini dan kita coba run, hasilnya seperti apa. Nah, kalau di sini kita di file ini kita mempunyai 5 trace. Jadi satu stream ini terdiri dari 5 trace begitu. Entah kenapa ini BHE-nya ada 3 buah. Kemudian yang lainnya adalah BHN dan BHZ begitu. Ini coba kita plot. Hasilnya datanya seperti ini. Nah, yang tadi BHE ini kan ada 5 trace ya.
Nah, OpsPy ini bisa otomatis memberitahu kita kalau ini tuh ada overlaps. Jadi ketika kita bermain dengan data yang banyak, kita bisa dapat informasi seperti ini dan bisa mengecek kembali waveform data kita yang mana yang error begitu. Jadi ini OpsPy sudah cukup mempermudah mana yang overlaps, mana yang datanya ada yang error, dia bisa memberitahu kita. Kemudian ini yang tadi saya bilang kalau OpsPy ini itu dia connect ke data center ya. Connect ke data center, kebetulan yang ini masih yang website-nya OpsPy. Jadi di OpsPy itu dia juga memberikan suatu example file di examples.opspy.org ini. Nah, ini yang kita coba main-mainkan, kita run saja. Ini perlu koneksi internet. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kalau kita plot, ada sesuatu sinyal di sini, suatu event mungkin ya yang ini. Untuk di file RJOBZ. Nah, sebenarnya yang data yang saya kopikan ke Anda itu bisa juga di-download dari examples.opspy.org, itu yang saya berikan hanya sebagian. Ini yang lainnya yang bisa di-download di website tersebut. Nah, kalau yang atas-atas ini kita masih bermain di stream ya. Jadi kita kita memainkan keseluruhan data. Jadi kalau satu stream punya 5 trace ya kita mainkan seluruh trace-nya begitu ya. Tapi kalau kita ingin main hanya di misalnya yang BHZ ini, kita juga bisa dengan dengan mengambil informasi trace tersebut. Jadi ini kalau yang BHZ mungkin trace ke-5 ya. Ini bisa kita mainkan. Ini yang penjelasan berikutnya adalah yang itu. Jadi ini salah satu contoh yang lain untuk meread data dari example data array Morocco Muenster 2012-08-14 MSID. Kemudian kita coba ambil yang trace pertama. Ini coba saya tambahkan. Jadi ini mengambil trace pertama dari stream. Kita coba print. Ini saya coba matikan dulu, run ulang. Nah, maka kita hanya mendapatkan yang trace pertama. Coba kita print yang ST-nya juga ya. Print ST. Seperti apa sebenarnya. Jadi yang ST ini ternyata punya 45 trace. Nah, yang trace pertama tadi 3D MM0I HHE. Ini adalah yang hasil print TR yang ST0 ini. Begitu. Jadi kalau mungkin ada yang familiar dengan MATLAB, kalau MATLAB itu biasanya menghitungnya dari 1. Jadi file pertama data pertama itu dia menghitungnya 1, tapi kalau Python itu dia menghitungnya dari 0. Ini yang perlu coba dipahami. Kemudian kita coba run. Ada beberapa atribut di trace itu. Trace.data ini. Di trace, dan itu salah satunya adalah .data. Seperti apa? Hasilnya adalah ini. Array-nya seperti apa? Jadi ini adalah titik-titik dari data kita. Yang ini tr.data. Kalau kita coba print yang lain, ini stats. Stats ini adalah untuk melihat informasi apa yang ada di dalam trace tersebut. Jadi kalau kita coba run, hasilnya adalah yang ini. Mulai dari network, coba saya matikan yang print ST dan print TR-nya dulu. Jadi kita cuma melihat print tr.stats. Nah, print tr.stats ini terdiri dari informasi seperti ini, begitu ya. Jadi
kita network, nama network-nya adalah 3D. Kalau tadi lihat kan depan awalnya 3D ya. Coba ini 3D, ini network-nya stasiunnya MM01, location-nya ini sepertinya kosong, kemudian channel-nya adalah HHE, start time-nya sama yang ini, end time-nya adalah yang ini, kemudian sampling rate, delta, NTPS, dan sebagainya. Ini adalah informasi yang terkandung pada trace tersebut, dan ini informasi ini bisa kita manfaatkan untuk nanti mengolah waveform data kita, begitu. Nah, salah satu yang biasanya saya lakukan, karena ini biasanya ini di IPython Notebook ya, coba saya masuk ke editor saya dulu, bisa nggak ya? Nah, ini coba saya run dulu. Saya biasanya lebih suka menggunakan editor seperti ini dibandingkan dengan notebook, walaupun kalau notebook ini enak untuk belajar begitu ya, meran sesuatu dari suatu example, tapi kalau saya pribadi biasanya membuat code itu lebih suka di editor. Jadi ini juga ada keluarannya juga. Jadi seperti MATLAB, si editornya ini ada keluaran dari hasilnya seperti ini. Kemudian yang paling sering saya buka adalah variable explorer ini. Ini kan tadi kita coba load stream-nya ya. Kita coba load stream. Nah, ketika kita mengklik 2 kali ini, oke, kita bisa melihat stream itu bisa kita apakan saja begitu. Jadi ini salah satu contohnya adalah stream itu bisa kita copy. Di bawahnya stream yang bisa kita copy itu pun ada contohnya, penggunaan dari function ini. Jadi kita bisa from obfy import read, st sama dengan read ini, kemudian ada kalau kita mau mengcopy data begitu ya, kita bisa st.copy. Ini salah satu hal yang cukup penting, kita mengcopy data dahulu agar yang ST yang awal ini, stream yang awal ini tidak terkontaminasi ketika kita melakukan suatu processing begitu. Jadi takutnya ketika kita melakukan processing yang lain seperti filtering, detrending akan menghilangkan file raw data kita, jadi numpuk yang ke ST ini. Biasanya kita copy dulu di sini. Ini terus kemudian bisa kita bisa kita lakukan merge juga. Ini banyak fungsi-fungsi yang bisa kita lihat si stream ini tuh bisa kita apakan. Nah, kalau kalian mau belajar, saran saya coba oprek satu-satu yang di bagian sini. Di bagian stream ini bisa diapakan saja. Kemudian untuk yang trace, biasanya ada beberapa fungsi yang di stream itu bisa dilakukan, di trace itu tidak bisa dilakukan, ataupun di trace ini bisa dilakukan, tapi di stream ini tidak bisa dilakukan. Jadi coba kita buka juga yang stream ini seperti apa. Fungsinya memang di trace juga ada copy, kemudian ada filter juga, cuman memang tadi ada beberapa yang di bagian atas ini yang di trace itu yang di stream ada, di trace tidak ada. Ini hal-hal yang bisa coba kalian mainkan untuk melihat atribut-atribut dari trace tersebut. Oke, kalau dari sini apakah ada pertanyaan? Coba kalian chat kalau misalnya ada pertanyaan. Atau saya terlalu cepat menjelaskannya begitu? Tolong komentari saja di chat-nya ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya coba lanjut. Jadi ini ada exercise kedua untuk kalian kumpulkan begitu. Ini perlu
tadi kan saya jelaskan ada data example ini ya, exampleofspy.org. Coba kalian download salah satu data MSID dari web tersebut, atau bisa ini kalau kalian mau coba data center lainnya, kemudian menjawab hal-hal yang ada di sini. Jadi sebutkan nama-nama stasiun yang merekamnya seperti apa. Kalau misalnya ada 2 stasiun, tulis dua-duanya. Kalau misalnya ada banyak stasiunnya, mungkin kalian buat tabel begitu ya, untuk nama-nama stasiun yang merekam itu seperti apa. Kemudian kalau sudah nomor 1 ini terdiri dari berapa komponen stasiun tersebut. Jadi kalau tadi kan di satu stream bisa ada satu komponen, bisa ada ya, bisa ada satu komponen, bisa ada 2 komponen, 3 komponen itu sebutkan. Kemudian coba sebutkan kapan start time dan end time dari waveform data tersebut. Ini untuk yang exercise kedua. Kemudian yang keempat adalah berapa sampling rate-nya. Jadi kita belajar membaca informasi yang terkandung di dalam stream ataupun trace tersebut ya. Dan yang terakhir nih, coba kalian plot kalau misalnya komponen Z-nya saja dari waveform tersebut. Jadi kalau bisa nanti kalian coba download data MSID yang tidak hanya terdiri dari satu trace, tidak terdiri dari satu trace. Jadi kalian bisa belajar bagaimana mengambil data di salah satu komponen saja begitu. Siapa tahu yang komponen Z ini tadi seperti contoh yang di atas ada yang di trace kelima begitu ya. Nah itu gimana cara mengambil datanya. Baik. Oh, oke. Terlalu cepat ya penjelasan saya. Saya coba perlahankan kalau gitu setelah yang ini yang plotting waveform data. Oke, atau perlu saya ulang, ada yang perlu diulang di bagian mana? Mungkin Firda mau memberikan komentar? Iya Bu, tadi belum sempat import file yang .mit kalau nggak salah ya Bu. Jadi udah ketinggalan si MSID-nya. Oh, oke. Kalau begitu saya coba tunggu dulu begitu untuk banyak hal ini. Saya coba tunggu, ya saya coba tunggu 5 menit begitu ya kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang hal ini, bisa kalian coba chat saya, chat di situ, ya. Karena ini ada banyak beberapa cara membaca data waveform, mulai dari yang hanya dari example begitu, hasil waveform datanya seperti ini. Kemudian ini ada yang membaca file, yang ini adalah membaca file MSID begitu di 0000003.6EE80 ini. Ini kita coba untuk membaca file MSID-nya. Kita coba plot juga. Ini hasil dari waveform datanya seperti ini. Ada sesuatu yang membuat dia bentuk waveform datanya menurun seperti ini. Biasanya bentuk data waveform yang menurun seperti ini karena masalah di digitizer ataupun bisa disensor, ataupun mungkin karena baru awal memasang. Jadi kalau kita baru awal memasang seismometer begitu, dia biasanya lebih fluktuatif dulu sebelum dia mulai menstabilkan diri. Jadi di awal biasanya dia memang akan ada bentukan-bentukan aneh seperti ini. Nah, ini yang perlu kita koreksi nantinya. Kemudian ini ada yang kita coba bermain dengan data SAC.
Bermain dengan data sak seperti ini. Lalu kemudian kalau kita ingin membaca file secara sekaligus, kita cukup menggunakan tanda bintang ini, dan tanda bintang ini tidak hanya berfungsi saat kita me-read suatu waveform data, tapi kita bisa juga menggunakan untuk membuka file-file yang lain seperti file.txt dan sebagainya, tapi tentu tidak menggunakan function read begitu ya, kalau membuka file-file txt ataupun ASCII. Nah, ini bisa kita langsung load semua file menggunakan yang tanda bintang ini. Ini kalau kita terdiri dari 5 trace tadi ya, yang tapi punya komponen east-west ini yang double 3, kemudian kita bisa lihat kalau di hasil plotnya dia memberikan suatu warning overlaps di sini. Ini kemudian ini ketika kita coba membaca file dari website. Oke. Mungkin ada pertanyaan atau komentar mengenai plotting stream dan plotting trace ini, atau mungkin ada yang belum jelas, stream itu seperti apa, trace itu seperti apa, begitu? Silahkan komentar di kolom chat. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, bisa saya lanjut ke materi berikutnya, atau bagaimana? Tolong kirim chat kalau misalnya saya sudah bisa lanjut. Permisi, boleh izin bertanya? Iya, silahkan Erwin. Sebelumnya perkenalkan, saya Erwin dari Universitas Pertamina. Jadi Iya. tadi saya mau lihat yang bagian tadi overlapping, Bu. Oke. Jadi misalkan kalau overlapping ini tuh, kalau misalnya dianalisa ke depannya itu harus di filtering dulu atau dihapus dulu atau bagaimana, Bu? Soalnya kan itu kan trace-nya berarti kan banyak gitu. Jadi apakah kita ambil semuanya trace, kita pisah-pisah dulu, atau memang nanti ada sistem filtering sendiri atau bagaimana gitu? Terima kasih buat analisa ke depannya gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Pertanyaan bagus ya. Biasanya kalau kita punya data yang overlap gini, bisa kita tidak gunakan saja data tersebut. Jadi ketika kita punya stream seperti ini, kita bisa mendelete yang trace, 2 trace tersebut bisa kita delete, dengan sebelumnya kita perlu melihat apakah memang data tersebut, ketiga data tersebut benar-benar sama. Itu pertama harus kita lihat hal tersebut. Kalau misalnya nggak sama, berarti ada sesuatu masalah di waveform data kita. Dan kalau misalnya waveform data itu tidak terlalu mempengaruhi nanti analisa ke belakangnya, kita cukup delete saja data tersebut begitu. Karena biasanya kita punya data-data yang bisa mendukung yang lain begitu. Itu yang biasa saya lakukan untuk korelasi silang noise, itu seperti itu. Ketika kita punya data yang jelek dan itu cukup misalnya 1, 2 data, ya kita buang saja karena saya masih punya misalnya 100 data yang lain. Namun kalau misalnya memang data tersebut penting, kita perlu lihat, perlu cek lagi, kalau misalnya dia sama, oke, kita akan buang saja 2 yang ini. Kalau misalnya, jadi maksudnya dibuang itu kita cukup menseleksi yang BHE, BHN, BHZ yang di bawah ini. Jadi kedua data ini tidak digunakan. Begitu mungkin Erwin dari saya. Apa ada tambahan lagi pertanyaan atau bagaimana? Sepertinya
Saya agak koneksinya ya, nggak Udah kedengeran. jelas, Bu. Oh, oke. Oke, sip. Mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan yang dari chat ya. Ini dari Richard Tanuharjanto, mungkin boleh jelaskan stream sama trace-nya. Jadi, baik, saya coba ke atas lagi. Jadi yang awal kita biasanya punya file, satu file yang bawah saja kalau gitu. Yang ini, satu file itu bisa terdiri dari beberapa trace. Jadi stream ini itu seperti induknya. Jadi satu file itu biasanya satu trace. Jadi saya gampangnya menyebutnya itu file itu ya si stream-nya itu. Jadi dalam satu file itu kita punya satu stream. Nah, di dalam file itu tidak hanya terdiri dari satu jenis data. Jadi kalau di seismologi bermain dengan data waveform begitu, satu file ini tidak hanya terdiri dari satu komponen data begitu. Jadi satu stream bisa terdiri dari beberapa stasiun, bisa terdiri dari beberapa komponen. Jadi coba saya kembali ke yang presentasi yang tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini kelihatan kan ya si PowerPoint saya? Jadi Terlihat, Bu. Nah, jadi stream ini seperti induknya. Induk ini punya beberapa trace begitu. Jadi satu trace ini bisa jadi satu, bisa juga 2, 3, 4, 5. Jadi satu stream bisa terdiri dari banyak trace. Nah, satu trace ini dia hanya terdiri dari satu jenis data. Jadi bisa misalnya data itu adalah yang punya stasiun, misalnya stasiun 1 komponen 1 atau stasiun 1 komponen vertikal begitu. Nah, di trace berikutnya kita bisa punya stasiun 1 juga tapi komponennya yang east-west. Kemudian di berikutnya lagi bisa stasiun 1 komponennya yang north-south ya. Nah, di trace yang lain, misalnya kita punya 4, 5 trace gitu, misalnya di trace yang keempat kita punya stasiunnya yang berbeda, stasiun 2, tapi dia channel-nya atau komponennya komponen vertikal begitu. Jadi kita akan punya satu stream dan punya beberapa trace. Kalau dari sini cukup jelas atau bagaimana yang pertanyaan dari Richard ini? Atau ada yang masih bingung bedanya stream, bedanya trace itu seperti apa? Silahkan unmute diri kalau begitu. Bisa langsung ditanyakan. Atau misalnya kalau sudah cukup jelas bisa komentar di kolom chat biar saya tahu kalau ini sudah cukup jelas gitu. Oke, sudah cukup jelas sepertinya ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, yang MSIT tadi pengolah datanya saja atau sekalian juga ada data yang disimpan di MSIT tersebut? Yang MSIT, bentar. MSIT yang ini ya. MSIT ini adalah jenis file sebenarnya. Jadi ini adalah jenis format data. Format data namanya MSIT. Jadi di MSIT ini itu dia menyimpan beberapa data. Biasanya MSIT ini terdiri dari 3 komponen. Jadi biasanya ada vertikal, ada east-west, ada north-south. Itu yang biasanya ada di dalam MSIT. Dan di MSIT ini biasanya dia tidak hanya terdiri dari satu stasiun kemudian 3 komponen, tapi dia bisa terdiri dari beberapa stasiun. Jadi misalnya yang ini KW1 ini kan masih satu stasiun ya, tapi bisa ntar di bawahnya MSIT ini juga akan menyimpan informasi misalnya KW2, KW3, KW4 dengan masing-masing punya komponen
east west, north south, dan vertikalnya. Begitu. Apakah penjelasan saya ini sudah cukup jelas, Richard? Oke, sudah jelas kalau begitu ya. Apa saya bisa lanjut ke materi selanjutnya yang bagian plotting? Tolong berikan komentar di kolom chat. Boleh Ibu. Oh iya, silakan Erwin. Ini Bu mau nanya, maaf ya Bu nanya banyak. Nggak apa-apa. Ini yang sinyal apa kayak misalnya M.seed dan lain sebagainya itu berarti kalau misalkan untuk analisa selanjutnya itu harus dicek terlebih dahulu ya Bu, kan biasanya ada yang 3 komponen, satu komponen Sorry, seperti keputus sepertinya ya, atau koneksi saya nih? Oke, baik Bu, saya ulang lagi ya Bu. Ini jelas tidak Bu? Iya jelas. Oke. Jadi kan saya mau nanya Bu, kira-kira pada umumnya itu sinyal-sinyal dari MC sama SID itu biasanya langsung ada 3 komponen seperti itu ya Bu? Atau memang kita harus cek terlebih dahulu seperti itu? Oke. Kalau dari saya biasanya kalau sensor yang ada sekarang biasanya memang 3 komponen, tapi terkadang itu ada yang 1 komponen dan itu bisa ada di dalam satu file MSID. Jadi saran saya adalah harus melihat kita cek kembali si file MSID ini itu seperti apa kondisi datanya. Jadi bisa saja ini tadi ada KW1, KW1, KW1 dengan 3 komponen, tapi bisa saja ntar yang misalnya KW2 ini cuma punya komponen Z, komponen vertikal, itu bisa. Karena di lapangan begitu ternyata yang dipasang adalah yang 1 komponen, begitu. Jadi sensor pun ada banyak macamnya, ada yang broadband, ada yang short period, ada yang punya 3 komponen ataupun hanya yang 1 komponen. Biasanya yang 1 komponen ini adalah yang hanya vertikalnya saja. Nah, itu harus dicek. Begitu Erwin dari saya, ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, mungkin saya coba lanjut saja ya ke bagian plotting waveform. Mana tadi? Jadi yang bagian berikutnya ini hanya masalah plotting, ini cukup cepat juga. Kita coba plotting waveform dari yang tadi. Jadi ini saya coba ganti nama jadi 3 channels agar tahu kalau misalnya yang file MSID yang ini itu terdiri dari 3 komponen. Kita coba run, begitu ya. Hasilnya seperti ini. Ternyata dia ada 45 trace, tapi dia ada 3 komponen di sini, HHE dan sebagainya sampai HHZ. Kemudian kita coba plot bagaimana kalau misalnya 1 channel. Jadi ini coba saya matikan dulu. Coba saya matikan, kita coba plot yang hanya trace pertama, 3 channels. Di sini kita coba plot 1 channel yang trace pertama. Nah, hasilnya ini. Kita bisa lihat ada suatu sinyal gempa di sini ya. Ini ada gelombang P, kemudian ada gelombang S. Ini sepertinya banyak fasa di sini, jadi mungkin gelombang S-nya masih di belakang. Kemudian ada yang surface wave di sini, dan yang belakangnya ada coda wave. Nah, ini kalau kita coba memplot yang 1 channel, nah kita bisa memain-mainkan di sini. Kalau kalian mau yang memplot yang berapa channel, yang trace yang keberapa, ini saya memplot trace yang pertama yang 3D MM01 HHE ini. Kan 3D MM01 HHE. Ini saya memplot yang trace pertama. Bagaimana kalau saya memplot yang trace misalnya ke-40 begitu ya. Coba mainkan. Hasil datanya adalah ini. Jadi datanya adalah data stasiun MM14 yang komponen north-nya.
Ini hasilnya seperti ini. Ini bisa coba kalian main-mainkan. Saya kembalikan ke misalnya 10 gitu ya. Cukup clear data gempa yang ini. Nah, kita bisa melakukan customize plot. Jadi warna-warna dari waveform-nya ini bisa kita ganti-ganti, kemudian background-nya juga bisa kita ganti, kita bisa melakukan banyak hal terkait dengan plotting di sini. Ini coba saya ini saya coba yang plot ini tadi, sinyal saya ini saya plot dengan warna biru, jadi waveform datanya ini akan berwarna biru, begitu. Kemudian background color yang di belakang ini dari putih akan berubah menjadi yellow di sini. Kemudian ada juga ini number of ticks, jadi ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, akan berubah menjadi 3. Coba saya run dahulu. Hasilnya seperti ini. Sampai sini masih bisa mengikuti kan ya? Masih, Bu. Oke. Kemudian ini saya coba juga ada tambahan juga kalau kita bisa memplot day plot di sini. Kita coba run. Hasilnya seperti ini. Jadi kita memplotnya ini 1 hari tapi dibagi begitu ya. Dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, menjadi 6 row, 6 baris, untuk melihat lebih jelas sebenarnya sinyal yang ini seperti apa. Kan lebih kelihatan jelas, noise-nya masih datar, kemudian ada suatu gempa begitu ya. Ini mulai ada getaran yang terekam, kemudian ini break-nya di sini, mungkin ini gelombang P-nya masih di sini, tapi ini gelombang S-nya di sini, begitu. Kemudian kita lihat ada gelombang yang seperti ini, bentukan gelombang seperti ini adalah gelombang permukaan, yang kemudian diikuti oleh koda wave yang panjang. Ini, seperti ini. Nah, untuk bagian plotting ini, coba kita buka OpSpy yang bagian plot ya. Jadi di sini biasanya semoga ada, kalau enggak kita buka di ini. Karena banyak hal yang bisa kita mainkan di bagian plotting. Nah, ini kalau kalian membuka webnya OpSpy, dia banyak hal seperti ini. Dia kalau ada yang berwarna biru ini bisa coba kita klik untuk melihat lebih jauh si fungsi plot ini bisa apakan saja begitu. Ini adalah parameter-parameter yang bisa dilakukan di fungsi plot. Jadi kalau yang tadi saya gunakan kan masih yang color. Ini masih yang color, background color, kemudian number of ticks di sini, dan juga yang type ya. Type di sini ada yang day plot, ada yang bisa relatif, ada yang bisa section. Coba kita ganti menjadi yang section begitu ya. Hasilnya seperti apa? Share. Enggak bisa. Oke, di sini ada key error-nya adalah distance. Sepertinya karena kita tidak punya di dalam file yang mSheet-nya itu tidak ada informasi terkait distance ataupun mungkin picking-nya ya.
itu, sehingga kita tidak bisa melakukan plotting menggunakan yang section. Begitu. Kalau section ini harusnya dia memplot seluruh seismogram ke koordinat sistem yang sesuai dengan distance-nya dia merekam, begitu. Jadi contohnya mungkin yang seperti ini. Jadi ini ada contohnya yang seperti ini menggunakan section, karena kita tidak punya informasi distance, kita tidak bisa memplot yang seperti ini. Mungkin perlu dilakukan picking terlebih dahulu dan disimpan di dalam informasi waveform tersebut sehingga kita bisa memplot hal yang seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa memplot start time dan end time terserah kita, begitu. Jadi kita bisa mendefinisikan kita mau memplot waveform kita dari time keberapa hingga time keberapa. Ini saya coba ganti ke day plot dulu. Oke. Nah, yang start time dan day time itu, start time dan end time tadi menjadi exercise ketiga. Ini coba memotong sinyal hanya 10 menit yang mencakup noise dan gelombang P, kemudian ini menggunakan atribut start time dan end time. Mungkin dicoba saja begitu ya. Start time. Saya buat dulu time-nya saja. Kalau begitu time UTC time 2012 ya dia. 2012 08 14 time-nya misalnya 02 45 02 45 10. Ini start time-nya bisa menggunakan time berarti ya. Time. Kemudian end time-nya ini menggunakan misalnya time ditambah, karena dia base-nya menit, jadi saya coba 5 kali 60, jadi ini 5 menit ya. Kita coba run, matikan dulu saja, kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita menggunakan start time dan end time. Sampai sini masih bisa dipahami, masih bisa diikuti? Oh, ini ada pertanyaan ya sebentar dari Yosua Lumban Gaul. Apa bisa kita melakukan plotting menggunakan library di luar OpSpy, Matplotlib misalnya? Ini sangat bisa digunakan, tapi saya belum mengcover di sini. Saya coba buka yang dari OpSpy-nya begitu ya. Yang dari OpSpy. Ini yang di bagian 4.8 ini. Dia bisa custom plotting menggunakan Matplotlib, jadi tidak hanya menggunakan dot plot saja. Kalau misalnya di dot plot itu ternyata ada beberapa fungsi yang biasanya di Matplotlib bisa digunakan, ternyata di dot plot yang OpSpy tidak, kita bisa langsung menggunakan yang Matplotlib. Jadi ini contohnya kalau menggunakan Matplotlib seperti ini. Kita coba buka filenya, kemudian kita ambil yang trace pertamanya, begitu yang di sini.
Kemudian kita plot menggunakan matplotlib. Jadi ini biasanya matplotlib kan ada PLT ya, plt.figure di sini untuk membuat halaman figure-nya, kemudian bisa ini subplot seperti biasa, ada kita memplot trace-nya yang pertama dan times-nya, tr.data ya, tr.times ini untuk memplot waktunya, sumbu X-nya, tr.data ini adalah sumbu Y-nya, begitu. Jadi kita tetap bisa menggunakan matplotlib untuk memplot waveform kita, tidak harus menggunakan dot plot itu tadi. Oke. Sudah terjawab berarti ya yang dari Joshua Lumban Gaul ini. Oke, kalau begitu coba kalian yang exercise ketiga ini, coba kalian kerjakan sekarang. Mungkin saya beri waktu sekitar 5-10 menit begitu ya, sambil kalian mengerjakan exercise yang 3 ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung unmute saja atau langsung di kolom chat. Oke. Tolong dikerjakan yang exercise 3-nya. Ya, silahkan, Erwin. Maaf Bu, tadi udah dijelaskan belum Bu ya mengenai slicing Bu? Nah, sepertinya ya putus. Maaf, ini ya. sudah jelas suaranya? Sudah jelas. Oke, Ibu maaf tadi saya kurang fokus. Tadi udah dijelaskan mengenai slicing belum ya Bu? Mengenai apa? Slicing apa waveform? Oh, slicing waveform belum. Maksudnya meng-cut waveformnya begitu ya? Oh, berarti belum ya. Tadi saya kiranya tadi sempat dengar pemotongan SIM-nya, jadi saya kiranya udah sampai slicing tadi. Oh, belum. Itu nanti di bagian 02. Oke. Oh iya, terima kasih Bu, maaf. Iya. Oke, apa ada kesulitan untuk mengerjakan exercise 3-nya? Kalau misalnya tidak, apa saya sudah bisa next ke materi selanjutnya? Silahkan beri komentar, begitu. Oke, sudah ya. Saya coba next ke bagian metadata untuk stasiun dan event data ya. Jadi kalau tadi kita coba oprek-oprek masalah waveformnya,
kita coba masuk ke stasiun data. Jadi ini menggunakan yang namanya read inventory untuk membuka file. Stasiun data ini bisa berupa XML ataupun bisa berupa ASCII, di mana format data yang perlu disiapkan itu bisa dilihat di OpSpy, di webnya OpSpy. Jadi kita coba cek. Enggak kelihatan ya. Nah, ini inventory yang biasa dibuka. Supported formatnya itu ada yang tadi kan yang XML ya, station XML, ada yang bisa bentuknya dalam RESP, Recipitory kalau nggak salah. Kemudian ada yang bisa dalam sheet. Ini ada yang bisa dalam TXT saja seperti apa. Nah, kalau kita ingin lihat formatnya mungkin bisa infonya ada di dalam file ini. Oh, ini Ibu, maaf sinyalnya ya. kayak terputus gitu ya? Oh, sorry. Putus-putus gitu soalnya terdengarnya. Maaf Bu, tersendat-sendat gitu. Oh, oke. Sekarang sudah jelas? Lumayan sih, Bu. Masih ini ya? Masih sedikit. Masih ada sedikit error Bu. Oke, sebentar. Saya tunggu bentar, biasanya agak ini soalnya. Sambil ini, suara saya masih keputus nggak ini? Masih putus-putus, Bu. Wah, bentar. Kalau sekarang masih putus-putus nggak? Masih putus-putus, Bu. Cuma Waduh. masih ya lumayan jelas sih daripada yang tadi. Oke. Biasanya agak suka ini nggak stabil Iya. jam-jam siang ya. Jam-jam siang ini emang suka nggak stabil, jadi oke. Apa saya lanjut saja atau bagaimana, Ain? Masih putus-putus, Bu. Wah. Masalah sinyal ini nothing I can do. Ini udah bagus, Bu. Udah mending Bu suaranya Bu. Iya, ini udah bagus, Bu. Halo. Oke, saya lanjut ke yang tadi masalah stasiun ya, stasiun data. Ini yang saya sampaikan di sini adalah yang bentuk formatnya XML. Tapi di sini ada banyak format sebenarnya yang bisa dibuka oleh OpSpy. Nah, bagaimana kita tahu format seperti apa yang bisa dibuka oleh OpSpy? Seperti biasa, langsung masuk ke webnya OpSpy begitu. Ini saya coba buka yang read inventory. Read inventory. Jadi bisa langsung search di sini read inventory seperti apa. Nah, ini ada beberapa file yang disupport oleh OpSpy. Ada yang tadi station XML. Kemudian kita bisa juga menggunakan hanya data .txt ya. Bisa menggunakan data .txt ataupun bisa menggunakan inventory yang lainnya atau format data yang lainnya. Pun sebenarnya kalau kita mempunyai stasiun data yang lain, kita bisa coba ubah formatnya sehingga bisa dibuka di OpSpy. Ini coba saya buka yang stasiun TXT. Ini dia langsung masuk ke yang formatnya adalah .txt. Nah,
Untuk membukanya mungkin kita bisa, nggak ada ini ya, bisa coba download di file di website FDSN, di sini. Jadi ada beberapa website juga, mungkin nanti saya coba tuliskan di notebook-nya, website-website yang untuk terkait dengan seismologi ini ya. Ini FDSN, ini adalah FDSN Web Service. Di sini dia ada, list-list seismograph network yang ada di seluruh dunia, biasanya tersimpan di sini. Jadi kalau kalian, ingin melihat sebenarnya network-network yang ada di dunia itu seperti apa, bisa membuka file ini. Nah, ini contoh, dari file-file stasiun yang ada di seluruh dunia, ada yang berupa permanen begitu ya di sini, ada juga yang temporary. Begitu. Kalau nggak salah bisa di-download, tapi saya belum pernah mencoba download ini yang di sini. Oh, bisa juga menggunakan Iris sepertinya ya. Mungkin ini hanya sekilas saja, jadi kalau kalian ingin mencoba main-main melihat stasiun di seluruh dunia bisa membuka FDSN, atau satu lagi yang biasanya saya oprek adalah yang Iris. Adalah webnya Iris di sini. Nah, ini ada web Iris, kita bisa buka earthquake, station monitor mungkin ya, station monitor. Jadi Iris ini adalah suatu organisasi yang dia juga seperti BMKG begitu ya fungsinya. Tapi dia lebih, bersifat global. Ini Iris ini organisasinya US, kalau nggak salah, agak berat sepertinya. Oke. Wah, sepertinya agak berat. Coba kita lanjutkan yang ini kita saja, example kita saja kalau begitu ya. Jadi di sini sudah ada example dari stasiun data, namanya bwkw1.xml di sini. Coba di-run dulu. Hasilnya seperti apa. Jadi, file dari stasiun data ini terdiri dari yang tadi di atas ya, example yang di atas waveform tadi, ini network BW. Kemudian stasiunnya yang KW1. Channel-nya ada yang BHZ, EHN, EHE, HHE, ini sepertinya, ada 15 channel di sini. Nah, ini cara untuk mengimport, stasiun data. Kita coba plot gitu ya, plot stasiunnya seperti apa. Ini agak cukup lama. Nah, kita bisa langsung plot menggunakan inv.plot ini. Jadi awalnya saya, mengopen read inventory ini menggunakan inv. Kita coba print, ini inv-nya seperti ini hasilnya. Kemudian kita coba plot stasiunnya. Ini menggunakan inv.plot function-nya. Jadi .plot ini sangat membantu sekali di OpSpy. Ini projection-nya bisa lokal, bisa juga, yang lainnya, ortogonal kalau nggak salah ya, orto mungkin bisa coba saya run. Lama juga. Oke.
Sepertinya tidak bisa. Nah, oke, kita balikkan ke lokal saja kalau begitu ya. Lokal. Bisa. Kenapa jadi tidak bisa? Oh, not defined. Oke, kemudian plot stasiunnya seperti ini. Nah, selain kita bisa melihat, membaca inventory dari stasiun dan juga memplot data, kita bisa juga langsung memplot, respon instrumen dari suatu, stasiun tersebut. Jadi, ini adalah salah satu hal yang penting untuk, ketika kita mempunyai banyak tipe dari sensor begitu. Kita perlu melihat respon instrumennya seperti apa. Nah, ini adalah hasil plot respon instrumennya dari, karena ini 15 ya, 15 data, yang tadi 15 channel ini kan, channelnya ada 15, dia terplot semua, dari EHZ sampai yang BH ini dia terplot semua, dan berikut adalah respon instrumennya. Ini frekuensi, ini fasa, ini amplitude, begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini frekuensinya ada di rentang 10⁻² sampai 10⁻². Ini biasanya rentang dari broadband itu seperti ini, dia cukup lebar. Nah, ini untuk plot responnya seperti apa. Kemudian kita juga bisa memplot untuk mendapatkan koordinat dari suatu stasiun. Ini coba saya run dulu. Matching channel metadata font. Kenapa ini? Kalau enggak kita menggunakan ww-1 ya. Oops. Matching channel. Sepertinya yang code yang ini masih ada masalah di bagian yang datanya. Get coordinates. Get coordinates. Titik ya. Set. Gini kayaknya. Oke. Font more than one matching channel metadata. Sepertinya karena kita mempunyai BHE-nya ini ada 2 ya. Jadi ini tolong diganti ya yang file yang ini menjadi nama stasiun atau nama stasiun yang di atas pakai BW KW1. Ini BHE mungkin diganti menjadi yang tidak ada komponen yang sama. EHZ ya. EHZ. Nah, ini sudah jalan, dia langsung tersimpan ke temporary.xml. Coba kalian
cek di folder kalian yang di mungkin di folder lain, ini punya saya di webinar Python, sudah ada temporary.xml. Oh, ini harusnya HZ. Harusnya sudah ada temporary.xml. Coba saya buka di folder saya. Ini, terlihat ya, sudah ada ini, file temporary.xml ini untuk rewrite file stasiun kita. Oh, ini ada error projlib. Oh, udah dibales. Terima kasih yang sudah membantu untuk ini kan errornya. Saya coba lanjut saja ke event data ya. Jadi ini untuk event data ini saya ada example 2,5d.quake.ml di sini. Nah, sebenarnya untuk event data ini eventnya dapat di-download dari web seperti bukan USJS, ini Iris. Dari web Iris. Ini saya download langsung dari web tersebut. Kita coba cek bagaimana untuk mendownload datanya ya. Oh, ini udah buka. Jadi kalian coba masuk ke webnya Iris nih, iris.edu haki, ada earthquakes, kemudian kita coba lihat ini, recent earthquake map. Masih loading. Oke. Nah, ini bisa diklik yang lain-lain, misalnya last 30 days earthquake. Ini ada file-file seperti ini. Bentar. Sebentar, salah saya bukan di Iris tapi di webnya USGS. Sorry. Tadi itu benar di webnya USGS. Udah lelah ngomong sepertinya saya. Jadi ini benar di webnya USGS. Saya coba buka webnya USGS kalau begitu. USGS Earthquake. Ini ada latest earthquake di sini. Coba kalian klik saja. Nah, ini ada gempa-gempa yang terjadi akhir ini gitu ya, akhir-akhir ini bisa kalian download. Cara downloadnya ini ada klik for more information, kemudian di download begitu. Nah, ini yang saya download kemarin, Quake ML ini. Ini yang coba kalian klik, atau jangan diklik di situ, tapi langsung klik kanan, save link as, agar bisa langsung mendownload, men-save dalam bentuk Quake ML. Ini kan langsung ini masih yang kemarin, coba saya save saja. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa juga mengedit-edit si ininya, earthquake-nya. Jadi bisa diklik ini, check your setting, begitu ya. Bisa yang 7 days ago, begitu, magnitude-nya 4,5 plus, kemudian ada list format yang bisa digunakan, list sort order, bisa, atau kalian bisa menggunakan yang ini, search earthquake catalog. Nah, ini kan tadi saya memilihnya yang past 7 days, geographic region-nya world, ini bisa di custom. Kalau misalnya yang ini di South Africa atau di Indonesia aja lah, di Indonesia bisa di-select seperti ini. Klik to select. Klik to select corner, kenapa nggak bisa ini? Oh, ini bisa. Oke, seperti ini, use this region. Kemudian magnitude-nya seperti apa yang mau kita download, ini minimum 2,5.
Kita coba search saja. Nah, ini masih loading. Nah, file-file ini bisa kita download juga di sini. Seperti tadi, download, klik kanan, save link as, begitu ya. Bentar. Indo, ya. Nah, setelah di-save, nanti kalian bisa coba plot untuk yang event datanya di sini. Nah, kita coba ini di-run dulu. Hasilnya yang tadi dari webnya USGS, seperti ini. Ini adalah event-event yang ada di file tersebut, QuakeML ini. Nah, kita coba plot ya. Kita coba plot event tersebut, hasilnya seperti ini. Agak lama. Nah, ini adalah apa yang kita plot menggunakan projection-nya adalah ortogonal. Jadi dia memplot satu globe seperti ini. Memplot globe, kemudian resolution-nya kita buat yang cukup baik. Kemudian ini kita coba melabeli eventnya dengan magnitude. Jadi kita bisa lihat yang 2,5, 4,5 ini adalah magnitude-nya dari event data yang kita miliki di sini. Nah, kita juga bisa memfilter kalau kita hanya ingin yang magnitude-nya lebih dari 5. Nah, ternyata yang magnitude-nya lebih dari 5 dari file yang ini itu hanya 2 event di sini. Kita bisa mainkan, coba magnitude-nya lebih dari 4, begitu. Hasilnya ternyata ada 20 event. Nah, ini cukup berfungsi untuk melihat sebaran dari data kita terkait dengan magnitude. Coba. Nah, kalau 6 ternyata memang tidak ada magnitude yang lebih dari 6 di waktu-waktu tersebut. Nah, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Atau masih bisa diikuti ya? Ini ada exercise keempat yang perlu dikumpulkan untuk hari ini. Jadi kalian tadi saya coba demokan kan mendownload data dari USGS. Yang kalian coba download data dari USGS, ini data gempa di Indonesia dari awal tahun 2020 hingga sekarang, atau mungkin kalau dari awal tahun 2020 ini terlalu banyak datanya, coba dari sekarang bulan Juli ya, mungkin mulai dari Mei 2020 hingga sekarang, kemudian coba kalian plot gempa tapi yang dengan magnitude hanya lebih dari 4. Nah, yang kalian download dari USGS ini seluruh magnitude, tapi yang kalian plot gempanya hanya magnitude yang lebih besar dari 4. Begitu. Coba saya lanjut ke yang berikutnya, ini sebenarnya sekilas saja karena sebenarnya hanya downloading data dari data center. Jadi ini adalah cara mendownload data dari kliennya yaitu Iris di sini. Ini saya coba berikan contoh untuk event gempa di selatan Jawa. Ini untuk event gempa di selatan Jawa tanggal 6 Juli 2020 kemarin. Nah, kita coba mendownload data waveform dari stasiun dengan network EU. Ini stasiunnya adalah MBWA. Kemudian ini adalah code-nya, kemudian komponennya seperti apa, kita coba run. Jadi begitu kita connect dengan internet dan kita bisa mengakses waveform dari si website Iris ini. Ini adalah contoh
waveform datanya, begitu. Seperti ini, ketika kita sudah plot, nah, kita juga bisa memplot dengan beberapa event. Jadi kalau yang atas ini kita hanya mendownload waveform-nya, kita juga bisa mendownload langsung katalog event di Iris. Jadi kita gunakan function yang ini, kliennya tadi Iris, kita get event-nya, sehingga kita mendapatkan suatu katalog seperti ini. Jadi ini saya batasi time-nya adalah time gempa yang ini tadi, time gempa selatan Jawa. Saya coba lihat 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah dari gempa selatan Jawa ini, apakah ada gempa lain di dunia ini begitu, dengan magnitude yang minimumnya adalah 6. Kita coba search, ternyata ada 2 event gempa, ini yang satunya tadi, di sini emang yang di Jawa ya kalau nggak salah. Yang satu lagi adalah di bagian utara yang sebelah sini. Ini untuk kita mengambil data event dari webnya langsung dan memplotnya. Nah, kalau sekarang kita coba download data begitu dari stasiun, ini download data stasiun begitu. Jadi saya coba mengisikan posisi sembarang di sini. Kemudian saya mencari stasiun dengan radius 10 derajat dari posisi sembarang ini. Ini hasilnya seperti apa? Nah, ternyata ada satu stasiun yang merekam di 10 derajat dari yang posisi sembarang ini. Jadi kita bisa langsung download juga Iris ini sebenarnya punya stasiun seperti apa sebarannya di dunia ini menggunakan perintah yang ini. Mungkin untuk yang notebook yang ini sekian dari saya. Apa ada pertanyaan? Oh ya Bu, berarti ini tuh bisa langsung ngambil data langsung dari website Irisnya gitu begitu ya Bu? Tanpa Betul. harus kita. Oh, oke. Betul, dan itu terserah kita mau mengambil datanya dari waktu yang mana, itu terserah kita. Kira-kira selain Iris apa aja ya Bu? Misalkan website kayak USGS apakah bisa seperti itu? Kemarin sebenarnya saya coba di listnya dia yang OpSpy klien FDSN ini, coba saya masuk ke webnya. Masuk ke webnya OpSpy. Ini ada beberapa web yang penyedia data center yang bisa digunakan. Yang bisa coba kalau misalnya mau bermain selain yang Iris, bisa dicoba-coba yang ini. Cuman kemarin saya mencoba yang GFZ, tapi masih ada problem, nggak tahu apakah masih di close oleh GFZ-nya atau bagaimana, tapi bisa waktu mencoba GFZ kemarin kurang, nggak bisa dapat datanya. Mungkin bisa dicoba di yang data center yang lain begitu. Namun untuk format format pengambilan kayak time seperti itu bakal sama ya Bu setiap stasiun Bu? Maksudnya bagaimana? Misalkan kalau format ini Iris kan udah format seperti ini. Apakah misal saya ngambil USGS itu bakal ada perbedaan format atau sama saja seperti itu? Untuk format ini kayak misal pengambilan penulisan ini yang kayak misalkan di T sama dengan offset UTC datanya itu. Itu langsung kayak gitu. Enggak, hanya beda di ini. Beda di klien. Klien ini aja. Yang bawahnya harusnya sama. Sama sih, sama. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Mungkin untuk yang bermain dengan waveform ini sudah, apa saya bisa next ke notebook yang selanjutnya, masuk ke sinyal processing? Entar takut Mbak Dian nggak kebagian ngomong ini. Saya masuk ke yang sinyal processing ya, tolong buka yang notebook yang kedua. Ini kita coba bermain-main lebih dalam dengan waveform-nya, menggunakan pemrosesan sinyal. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah remove instrument response di sini. Kenapa ini penting? Karena ketika kita deal dengan data waveform, begitu bisa jadi stasiun yang kita gunakan itu berbeda-beda sensornya, di mana ketika kita mempunyai sensor yang berbeda-beda, maka respon dari instrumen itu bisa memberikan suatu dampak tersendiri terhadap waveform data kita. Nah, untuk beberapa analisa yang lebih advance untuk seismologi, seperti saya untuk ambient noise cross correlation, begitu itu menjadi suatu hal yang cukup penting karena saya mengkorelasikan silang suatu data, kalau datanya masih terpengaruh dengan instrumen respon, nanti akan terjadi kesalahan di bagian analisanya begitu. Jadi remove instrument respon ini penting ketika kita mempunyai jenis sensor yang berbeda-beda begitu. Tapi ketika kita mempunyai jenis sensor yang sama, bisa jadi kita tidak perlu melakukan remove instrument respon. Jadi seperti awal kita coba import OBSPY-nya, ini menggunakan data yang dari IRIS tadi, yang terakhir. Ini saya masih reading data IRIS yang di atas sini. Kemudian kita coba import stasiunnya, informasi stasiun, masih sama seperti yang sebelumnya tadi. Ini saya coba plot saja, hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba ini, remove instrument. Perintahnya cukup simple, hanya remove response, begitu. Nah, yang ini STD stream-nya saya remove respon menggunakan function ini, yang di belakangnya data koreksi instrumen itu sudah ada di dalam data stasiunnya. Jadi remove instrumennya link langsung ke data stasiun yang di atas ini, begitu. Nah, setelah saya remove instrumen, coba saya plot hasilnya yang bawah ini. Kalau perbedaannya secara bentuk waveform mungkin mirip, tapi ketika kalian melihat yang ini di amplitude begini, ini ada perubahan. Jadi ketika kita sudah remove instrumen, dia amplitudenya akan berubah menjadi angka 0,00 sekian seperti ini. Ini biasanya salah satu indikasi kalau remove response kita berhasil. Begitu. Kemudian selain remove response, kita juga bisa meresampling data. Jadi misalnya kalau sinyal di stasiun kita itu ternyata sampling rate-nya itu sekitar 100 Hz, 250 Hz, kemudian ketika kita ingin melakukan advance processing laptop kita atau PC kita tidak bisa menangani data yang sebanyak itu dan seberat itu, kita perlu melakukan resampling data. Nah, ini sebelum resampling data, saya biasanya mengcopy trace itu, karena takut kalau trace yang atas ini terkontaminasi ketika kita mencoba-coba untuk bermain dengan waveform-nya gitu. Jadi takut ada yang berubah, saya copy dulu biasanya datanya jadi TR2 di sini. Nah, TR2 ini yang saya main-mainkan. Ini coba di resample datanya. Awalnya si TR2 ini punya data itu 40 Hz, sampling rate-nya itu 40 Hz. Nah, saya coba sampling rate-nya ini coba diganti menjadi misalnya 10 Hz gitu. Hasilnya seperti apa? Stage not defined. Udah ada.
Nah, hasilnya seperti ini. Tidak terlihat, cukup jelas kalau di waveform, tapi ketika kita melihat informasi dari waveform tersebut, ini yang tadinya awalnya 40 hertz, sudah berubah menjadi 10 hertz di sini. Dan yang 48.000 sampel ini bisa berubah menjadi 12.000 sampel. Nah, kalian bisa coba main-mainkan misalnya sampling rate-nya jadi 1, hasilnya akan seperti ini. Kalau 1 jadi lebih terlihat ya perbedaannya. Yang awalnya 40 hertz seperti ini, yang 1 hertz jadi seperti ini, begitu. Mungkin kalian bisa, mencoba-coba bermain-main dengan resample data dan remove instrumen dulu. Saya sepertinya perlu keluar sebentar, 5 menit. Kalian coba, resample data dan remove instrumen ini dimain-mainkan sebentar. Baik, Bu. Ya? Iya, Bu, maksudnya saya. Oh ya, sebentar ya. Iya, Bu. Halo, oke saya lanjutkan ya, sorry tadi masih ada bapak paket datang. Jadi coba saya lanjutkan, untuk masalah resample dan remove instrumen ini apa ada pertanyaan? Sepertinya enggak ya. Saya coba lanjut saja ya kalau begitu. Nah yang berikutnya adalah downsampling data. Downsampling data ini, kurang lebih sebenarnya sama dengan resample tadi, resample data, cuman dia kalau yang ini lebih, sebenarnya ini lebih menggunakan, function yang decimate ini. Jadi, kalau saya tadi bilangnya resample ini saya biasa gunakan untuk cross korelasi, sebenarnya decimate ini juga bisa saya gunakan untuk cross korelasi. Bahkan justru saya menggunakan decimate ini, saya agak lupa soalnya kemarin mengerjakannya menggunakan resample atau yang downsampling ini. Tapi prinsipnya sama, dia juga downsampling dari frekuensi yang besar, begitu bisa ke frekuensi yang kecil. Nah, ini menggunakan faktor 2, artinya kalau 40 dibagi 2 akan menjadi 20 hertz. Ini sudah saya run ya. Sudah saya run, yang awalnya 40 hertz di sini bisa jadi 20 hertz.
Nah, ini sebenarnya agak mirip dengan yang resample tadi, begitu. Kemudian ini untuk yang masalah cutting data, di dalam OpsPy ini yang ada juga function untuk meng-cut data namanya trim. Trim di sini, jadi kita bisa menggunakan informasi dari UTC dead time atau informasi dari start time yang ada di trace tadi. Ya, ini menggunakan informasi yang di trace start time, saya coba ditambahkan 8 kali 60, jadi 8 jam begitu ya. Jadi start time dari waveform-nya saya tambahkan 8 jam, dan start time dari datanya saya tambahkan 10 jam di sini, jadi saya punya 2 jam, menit ya, sorry, menit. 8 menit kalau nggak salah ya, menit yang ini jadi 10 ditambahkan 10 menit, jadi saya punya panjang data itu 2 menit, saya coba plot. Nah, ini yang awalnya tadi kan kalau kita punya waveform data 4.800 sampel ya, 48.000 sampel, ketika kita trim jadi 2 menit data, dia jadi 4801 sampel di sini. Jadi kita sudah berhasil meng-cut trace tersebut menjadi suatu sinyal yang ingin kita lihat atau ingin kita cut juga di sini. Ini adalah contoh dari cutting data yang kita lakukan di atas. Hasilnya seperti ini. Ini untuk cutting data. Kemudian kita juga bisa melakukan detrending dan filtering yang saya bilang tadi. Di contoh sebelumnya ada waveform data yang miring begitu, itu perlu dilakukan detrending. Namun di sini saya masih menggunakan example yang di atas, masih menggunakan example yang ini tadi, yang di-download dari data Iris, jadi mungkin detrendingnya tidak terlalu terlihat. Ini adalah contoh yang ketika saya menggunakan detrendingnya menggunakan yang linear. Jadi sebenarnya ada beberapa fungsi yang bisa kita masukkan di sini, tidak hanya linear, tapi coba bisa dilihat di opspy.org yang detrend. Seperti itu. Ini contohnya hanya yang linear. Kemudian untuk yang bagian filtering, ini kita juga cukup menggunakan fungsi filter, bisa low pass, bisa high pass, bisa band pass. Nah, yang ini contohnya adalah yang low pass. Kita coba frekuensinya di 0,05, hasilnya seperti ini. Jadi frekuensi yang kita dapat ini cukup kecil. Kalau kita coba buat 0,1, hasilnya akan seperti ini. Kita besarkan lagi 0,5 begitu ya. Ya, hasil filteringnya seperti ini. Nah, ini cukup memudahkan, fungsi-fungsi yang seperti ini sangat memudahkan untuk processing datanya begitu, karena cukup mengetik dot filter, dia langsung terfilter. Mungkin kalau dari main-main di bagian waveform, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau misalnya nggak ada, saya lanjut ke spektrogram. Jadi dari data waveform ini kita juga cukup penting untuk melihat kandungan dari frekuensi dari waveform data itu. Begitu. Jadi terkadang kita perlu melihat frekuensi konten dari waveform, apalagi kalau kita bekerja dengan data waveform gunung api. Jadi untuk membedakan seperti sinyal VTA, VTB, kemudian apalagi itu tremor dan sebagainya, itu biasanya menggunakan yang ini, spektrogram ini. Nah, ini ada caranya cukup mudah di OpsPy ini, cukup tr2.spektrogram, kemudian kita gunakan ini menggunakan logaritmik, jadi plottingan kita ini logaritmik, ini frekuensinya, agar terlihat lebih jelas.
biasanya memang menggunakan logaritmik, terus window length-nya ini kita cobakan 50 begitu. Nah, hasil dari spektrogram yang awal, yang belum diapa-apakan, belum di-filtering, belum di downsampling dan segala macamnya adalah yang atas ini. Jadi kalau kita lihat, ini kan yang bagian sini tadi masih noise ya, kalau kita lihat. Nah ini, yang ini kan masih noise ya. Nah begitu ada suatu sinyal, kita lihat ada perubahan frekuensi di sini. Nah itu yang biasanya juga jadi patokan kalau misalnya picking P, picking S, dan cukup sulit untuk dilihat dengan mata, biasanya bisa dilihat juga dengan yang spektrogram ini, begitu. Nah kalau kita coba filter datanya ini menggunakan low pass, misalnya 0,05, apa yang terjadi? Oke, nge-lag, bentar. Ini satu lagi. Nah, sinyalnya jadi seperti ini, spektrogramnya seperti ini. Jadi, kalau kita lihat ada suatu frekuensi yang ter-cut kan ya, terhilangkan yang bagian atas ini, setelah di-filter dia hilang. Nah, ini juga fungsinya spektrogram untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Mungkin kalau dari saya untuk sinyal processing sekian dulu, ntar kalau kebanyakan di bagian sinyal processing bisa agak mabok juga. Jadi kalau ada pertanyaan untuk masalah sinyal processing ini silahkan. Ini biasanya bisa kalau misalnya kalian ada yang masih mengambil kuliah analisis sinyal geofisika gitu, diminta untuk membuat suatu code tentang spektrogram, ini menggunakan Fourier transform kan biasanya bisa langsung menggunakan OpSpy gitu. Nah kalau nggak ada mungkin dari saya seperti itu dulu, Ain. Baik Bu, mungkin kita istirahat dulu kali ya sampai jam 11.45. Iya, setuju Ain. Ntar dilanjut Mbak Dian ya, Mbak Dian. Iya. Iya, terima kasih. Iya, bagi peserta kalau misalnya mau live boleh, enggak juga nggak apa-apa, nanti balik dengan link yang sama, terus nanti kita ketemu jam 11.45.